Selamat malam Bang, silakan nama saya Rafael NIM 11S230331 dari Matematika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum serta modul ke-6 yaitu adversarial search, di mana terdapat dasar teori singkat, di mana banyak masalah dimodelkan sebagai problem pencarian atau suatu problem. Namun beberapa masalah melibatkan lebih dari satu agen yang saling bersaing seperti dalam permainan. Konsep itu disebut sebagai adversarial search. Eh, sini terdapat konsep-konsepnya. Pertama itu permainan zero sum, yaitu permainan yang akan kita bangun adalah zero sum game, di mana keuntungan satu pemain setara dengan kerugian pemain lainnya. Dalam tic-tac-toe hanya ada tiga hasil: menang, kalah, atau seri. Selanjutnya ada algoritma Minimax. Minimax adalah algoritma rekursif yang digunakan untuk memilih yang optimal dalam permainan dengan dua pemain. Max pemain yang ingin memaksimalkan skor, dalam kasus ini AI kita, dan min adalah pemain yang ingin meminimalkan skor, yaitu pemain manusia. Algoritma ini bekerja dengan cara satu, membangun pohon permainan atau game tree dari keadaan saat ini. Kedua, mengeksplorasi pohon hingga ke terminal stage atau keadaan di mana permainan berakhir. Ketiga, memberikan nilai utilitas pada setiap terminal state. Contoh plus satu untuk kemenangan max dan min satu untuk kemenangan min dan nol untuk seri. Keempat, mempropagandakan nilai indikator pohon. Not max akan memilih nilai anak tertinggi, sementara not min akan memilih nilai anak terendah. Selanjutnya ada evaluasi function untuk permainan kompleks seperti catur atau tic-tac-toe. 5 kali 5 membangun seluruh tree permainan hingga akhir, karena jumlah tidak praktis, karena jumlah permainan, jumlah kemungkinan lampaunya sangat besar. Sebagai solusi, kita membatasi ke dalam pencarian dan menggunakan evaluation function untuk memperkirakan seberapa bagus sebuah keadaan. Implementasinya, kita akan membangun permainan tic-tac-toe 5 kali 5, di mana pemain atau manusia akan melawan AI yang menggunakan algoritma Minimax. Pertama, kita membuat pengaturan lingkungan terkait permainan, di mana kita membuat kerangka dasar permainan. Ini seperti papan, menampilkan papan, memeriksa kemenangan dan memeriksa seri. Di mana di sini terdapat def breadboard, ada def check wins, ada def is board full, ada def get empty cells, ada def scoreline, eh, dan ada def evaluate board. Langkah kedua, kita mengimplementasi algoritma Minimax, di mana kita akan membuat fungsi inti dari AI kita, di mana fungsi Minimax akan secara rekursif mengevaluasi setiap langkah yang mungkin. Sini terdapat depth Minimax. Eh, Lalu langkah ketiga, mencari langkah terakhir untuk AI, di mana kita membuat fungsi menggunakan Minimax untuk menelusuri semua kemungkinan langkah dan memilih skor yang tinggi, di mana di sini terdapat depth find best belief. Terakhir, kita menyatukan semua gamenya dengan game loop, dan saat kita run, kode yang diberikan akan membentuk sebuah permainan tertentu 5 kali 5. Nah, pada latihan dan tantangannya, nomor satu, kita disuruh untuk optimisasi dengan alpha beta planning, di mana kita memodifikasi fungsi Minimax untuk mengimplementasikan alpha beta planning agar dapat memangkas cabang-cabang tree yang tidak perlu dieksplorasi. Ininya nanti akan membuat AI-nya berpikir jauh lebih cepat. Jadi kita kode yang tadi itu sudah berjalan dengan algoritma
minimix standar tapi belum dioptimasi. Maka kita gunakan alpha beta planning, yaitu kita menambahkan dua parameter pada def minimax, yaitu kita menambahkan alpha atau nilai terbaik yang sudah ditemukan untuk maximizer atau AI, dan beta yaitu nilai terbaik yang sudah ditemukan untuk minimizer atau pemain. Jika pada suatu titik alpha lebih besar atau sama kecil daripada beta, maka sisa percabangan tidak perlu dicek atau running. Jadi kita memodifikasi kode minimax tadi itu eh, dengan kita menambahkan alpha dan beta. Dengan optimisasi ini, AI-nya akan jauh lebih cepat karena cabang tree-nya yang tidak relevan akan dipangkas. Yang kedua yaitu kita meningkatkan evaluation function, di mana fungsi evaluasi saat ini sangat sederhana atau hanya memeriksa kemenangan, di mana kita akan meningkatkan fungsinya agar bisa memberikan skor pada posisi yang menjanjikan. Misalnya kita memberikan skor lebih tinggi jika AI memiliki 3 atau 4 simbol berderet, dan skor negatif jika lawan yang memilikinya. Eh, jadi kita akan meningkatkan evaluation function, di mana caranya itu kita pertama mencek semua garis horizontal, eh, vertikal dan diagonal, di mana kita menghitung jumlah bidak AI-nya, di mana itu adalah player 0. Kita menghitung jumlah bidak lawan atau player X dan jumlah kosong. Lalu kita beri skor lebih tinggi kalau AI punya deretan panjang yang belum terblokir. Dan kita memberi skor negatif kalau lawan punya deretan panjang. Contoh skema heuristiknya 5 in a row atau menang maka plus 100.000, 4 in a row plus 1-0 maka plus 10.000 dan selanjutnya. Dan untuk menerapkan ini, kita eh, implementasikan evaluation function baru ini ke scoreline dan evaluate, di mana pada scoreline kita mengganti agar sesuai dengan apa yang diminta, dan pada evaluate masih sama tapi kita memanggil scoreline untuk row, kolom, dan diagonalnya. Dan ketika kita menjalankan kembali gamenya ini atau TikTok-nya ini, maka akan tercipta permainan yang lebih susah karena AI-nya lebih cepat dan semakin pintar. Selanjutnya, eh, tugas yang ketiga itu AI Minimax yang kita buat sangatlah kuat agar permainan lebih menyenangkan bagi pemula. Kita bisa membuatnya sesekali melakukan kesalahan. Eh, untuk ini ada beberapa teknik, yaitu pertama ada teknik difficulty level, dan kedua ada random mistake factor. Di mana di sini saya memilih menggunakan random mistake factor, di mana saat menemukan langkah terbaik mem- diberi kemungkinan misalnya 20% bahwa AI tidak mengambil langkah terbaik, melainkan langkah kedua atau langkah acak. Untuk ini kita mengimplementasikan random mistake-nya pada fungsi find best move, di mana kita membuat def find best move board mistake change 0,2. Dengan ini AI-nya tetap pintar tapi sesekali salah karena terdapat eh, 20% eh, bahwa 20% kemungkinan AI mengambil langkah acak. Untuk tantangan, kita disuruh untuk memodifikasi kode sehingga AI memiliki 25% kemungkinan untuk melakukan langkah acak alih-alih langkah terbaik hasil perhitungan minimaxnya, di mana terdapat petunjuk di dalam si find best move. Kita menambahkan logika if random lebih kecil dari 0,25 untuk mengembalikan langkah acak. Dengan di sini kita tinggal menerapkan
random factor 25% dalam fungsi find base move-nya, di mana di sini kita tambahkan if random random 0,25 return random choice. Maka nantinya if random random itu akan menghasilkan angka 0,0 sampai 1,0 dan 25% dari waktu. Kalau hasilnya 0,2 lebih kecil dari 0,25, AI-nya akan langsung memilih acak. Jika tidak, AI-nya akan tetap memakai minimax plus alpha beta pruning untuk pilih langkah terbaik. Jadi akan menghasilkan AI yang tidak terlalu sempurna atau lebih natural. Demikian penjelasan saya mengenai praktikum Windows Catatan. Terima kasih.